Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Nah, ini ada informasi menarik ya yang disampaikan oleh Ketua PGRI Nasional dalam pemaparannya dengan rapat anggota DPR Komisi 10 beberapa waktu yang lalu, di mana ada isu terkait dengan peralihan status ASN P3K menjadi PNS. Tetapi bukan hanya itu saja, ada juga isu terkait pencairan tunjangan profesi guru yang banyak sekali bisa dikatakan melelahkan bagi para Bapak Ibu guru yang terus bersabar untuk menanti. Padahal hingga detik ini pun itu masih banyak sekali teman-teman guru yang belum mendapatkan hak-haknya ya, karena berkaitan dengan kode yang masih belum berubah ya, artinya kendala teknis lah semacam itu. Jadi pada malam hari ini itu juga ada acara online ya yang dilakukan oleh PGRI. Mungkin itu salah satunya juga akan menyampaikan hal tersebut kepada teman-teman guru. Informasi lebih lengkapnya akan saya sampaikan mungkin besok ya. Jadi yang perlu saya informasikan dari hasil pemaparan secara garis besar di sini, saya tidak mengambil secara keseluruhan ya. Jadi saya menyingkat-nyingkat dari apa yang saya saksikan berdasarkan hasil rapat Ketua PGRI dengan anggota Komisi 10 DPR RI, di mana perwakilan PGRI itu menyatakan bahwa mereka selalu mendiskusikan ya setiap surat dan kebijakan secara matang bersama perwakilan dari seluruh Indonesia, di mana mereka itu menegaskan bahwa pengambilan keputusan di pengurus besar PGRI itu dilakukan dengan mempertimbangkan efisiensi dan representasi, termasuk dari lembaga konsultasi dan bantuan hukum PGRI nasional. Jadi kalau selama ini banyak teman-teman guru yang berkomentar, mana ini PGRI, mana ini suaranya PGRI ya. Jadi ya kami memahami begitu kegelisahan, keresahan dari para Bapak Ibu guru ya, karena hak-hak yang Bapak Ibu guru semestinya dapatkan tapi tidak dapatkan. Tetapi yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa bukan berarti PGRI itu berdiam diri Bapak Ibu. Jadi mereka selalu memperhatikan keluh kesah Bapak Ibu guru, hanya saja mereka tidak harus memunculkan. Mereka itu tahu waktu yang tepat untuk bisa bersuara. Yang jelas PGRI itu Bapak Ibu guru ada di dalam pihak Bapak Ibu guru. Tentu tidak mungkin dong kalau PGRI itu bukan berada di pihak Bapak Ibu guru ya. Agenda utama yaitu adalah peralihan ya status ASN P3K dan perlindungan hukum guru honorer ya. Mungkin selama ini itu guru-guru honorer itu juga ataupun guru yang lain itu tidak mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya misalnya seperti apa? Contohnya misalnya Bapak Ibu itu guru mendapatkan sikap yang tidak menyenangkan dari siswa-siswanya, kemudian orang tua siswa itu ikut campur terhadap apa yang semestinya itu menjadi kewenangan dari Bapak Ibu guru. Dan pada akhirnya sudah banyak contoh ya kasus di mana tugas Bapak Ibu guru itu mendidik tapi pada akhirnya harus berurusan dengan hukum ya semacam itu. Kemudian ada evaluasi regulasi dan TPG ini. Kalau Bapak Ibu menyaksikan ya hasil rapatnya dengan Komisi 10 itu, di situ jelas menyampaikan bahwa banyak sekali guru-guru itu yang kecewa dengan proses pencairan tunjangan profesi guru itu yang tidak serentak. Kemudian meskipun sudah memenuhi syarat, SKTP-nya sudah terbit, kemudian sudah berubah menjadi 08, tetapi tidak juga dicairkan. Nah itu, dan belum ada pernyataan resmi gitu kalau misalnya tidak dicairkan itu alasannya apa gitu ya. Nah itu yang menjadi ini. Itu hanya cuma menjelaskan secara global saja, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik masalah permasalah dari kenapa kok pencairan TPG itu tidak serentak, kemudian tidak lancar gitu ya. Nah itu yang juga didiskusikan di dalam rapat tersebut gitu. Kemudian aspirasi PGRI kepada pemerintah dan DPR yang terus menggaungkan ya, yang terus mendukung di mana guru-guru itu memang harus mendapatkan perlindungan hukum dan harus sudah mendapatkan hak-hak Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah jadi PGRI secara terang-terangan itu mengapresiasi kepada Komisi 10 DPR RI sebagai mitra strategis dalam memperjuangkan nasib guru.
Nah, mereka juga mengakui upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan guru honorer meskipun belum sepenuhnya tuntas. Ini masih sangat krusial sekali ya kalau kita berbicara tentang guru honorer. Ini juga merupakan bagian dari kita Bapak Ibu guru ya, bukan berarti Bapak Ibu guru sudah PNS, sudah mendapatkan sertifikasi, kemudian kita lupa dengan saudara-saudara kita. Guru honorer itu juga adalah bagian dari kita juga. Nah, kemudian isu PGRI dan representasi, di mana PGRI ini juga mendiskusikan isi surat dan kebijakan secara kolektif yang dilakukan ke masing-masing daerah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa fokus utamanya itu adalah status ASN P3K dan perlindungan hukum. Apresiasinya itu terhadap Komisi 10 dan pemerintah yang menjadi krusial juga itu adalah krisis guru secara global dan nasional ya. Jadi di dalam rapat tersebut disampaikan bahwa secara global terdapat kekurangan sekitar 44 juta guru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, yang penerima sertifikasi saja itu sudah untuk yang guru-guru ASN itu aja sudah 1,44 juta ya Bapak Ibu guru ya. Itu baru yang ASN, belum yang non ASN. Kemudian kita itu ternyata kekurangan guru itu sekitar 44 juta guru gitu ya. Dan itu di Indonesia yang dibutuhkan. Setidaknya ada 1,6 juta guru untuk di Indonesia. Namun pemerintah itu baru menyepakati pengangkatan 1 juta guru P3K. Jadi 1 juta guru P3K ini nanti kalau kita lihat ya presentasi yang disampaikan oleh Prof dari BKN itu, Prof Sudan, itu akan ada peralihan dari P3K ke PNS gitu ya. Jadi ini merupakan kabar baik ya. Nanti akan saya sampaikan di next videonya. Di mana PGRI juga menekankan pentingnya pengangkatan berbasis analisis ya, kebutuhan nyata gitu. Perjuangan panjang PGRI sejak tahun 2004 ya, di mana PGRI itu telah menyuarakan pentingnya pengangkatan guru berbasis kebutuhan sejak 2004. Mereka mengkritik kebijakan zero growth ya di tahun 2009 yang menghambat rekrutmen guru. Nah, meskipun demikian, PGRI itu tetap melangkah strategis untuk mendorong rekrutmen yang lebih tepat sasaran. Nah, ini status dan regulasinya. Jadi kalau kita lihat ya bahwa dalam impian P3K menjadi ASN atau PNS itu dan harapan regulasi yang adil, di mana PGRI itu menegaskan bahwa menjadi P3K sebagai ASN penuh ya atau PNS adalah mimpi mereka yang diperjuangkan sejak lama. Nah, mereka menekankan bahwa penyelesaian guru honorer dan P3K itu harus mempertimbangkan analisis kebutuhan real, kesesuaian bidang mata pelajaran, penempatan berdasarkan kebutuhan daerah. Nah, isu perlindungan guru di undang-undang Sisdiknas ya, di mana PGRI itu menyampaikan kekhawatiran bahwa draft awal rancangan undang-undang Sisdiknas itu belum memuat perlindungan hukum bagi guru secara memadai. Nah, mereka menekankan pentingnya memasukkan perlindungan terhadap kriminalisasi guru dalam undang-undang tersendiri atau dalam batang tubuh undang-undang Sisdiknas ya. Kemudian kita berbicara terkait dengan TPG dan dana pendidikan yang harus fokus pada guru ini, Bapak Ibu. Nah, di mana PGRI itu mengusulkan agar tunjangan guru setara 1 kali gaji pokok dilakukan secara hukum. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, guru di daerah terpencil itu mendapat pengakuan dalam regulasi, di mana dana pendidikan tidak tersebar ke 21 kementerian atau lembaga, tetapi difokuskan pada kesejahteraan dan penyelesaian status guru. Nah, dialog dan solusi utamanya, di mana PGRI itu menutup dengan komitmen bahwa dialog terbuka adalah jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan guru, tenaga honorer, dan dunia pendidikan pada umumnya. Setelah itu, giliran dari LKBH guru untuk berbicara dalam forum tersebut. Kalau saya simpulkan dari apa yang saya amati, di situ tertulis jelas bahwa PGRI itu memperjuangkan sebenarnya status perlindungan dan kesejahteraan guru ya, termasuk pencairan tunjangan profesi guru itu. Regulasi harus berpihak dan sesuai dengan kebutuhan para guru. Kemudian dana pendidikan itu harus terfokus ya, bukan menyebar kemana-mana. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat Bapak Ibu Guru. Nanti kita akan ketemu lagi pada next videonya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.